Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Betty Purnamasari, saya guru SDN Katilangu 1, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi pelajaran matematika, materi kecepatan kelas 5. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Siapa teman kalian yang hari ini tidak masuk? Oh, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Rehan. Berdoa. Oke, anak-anak, setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat ambil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang apa? Satuan jarak dan satuan waktu. Pada hari ini, anak-anak akan mempelajari materi kecepatan dengan sub materi yaitu jarak. Bu Betty berharap nanti setelah pembelajaran selesai, anak-anak dapat menganalisis jarak, kemudian anak-anak dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan jarak. Begitu ya? Oke. Selanjutnya, anak-anak coba dikeluarkan dulu buku pelajarannya.
kilometer. Kira-kira perjalanan dari rumah sampai sekolah itu berapa menit kalau Ronan? Dekat banget berarti ya? Oke, baik. Nanti anak-anak itu memperhatikan video yang Bu Betty tampilkan. Kemudian anak-anak Bu Betty kasih lembar LKPD. Perhatikan materi yang Bu Betty tampilkan. Kecepatan, jarak, dan waktu. Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Oke, pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar perbandingan untuk besaran-besaran yang sama jenisnya. Nah, kali ini kita akan belajar perbandingan untuk besaran-besaran yang berbeda jenis, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan merupakan perbandingan dari dua besaran yang berbeda, yaitu jarak dan waktu. Kita bisa mengatakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Apa itu jarak dan apa yang dimaksud dengan waktu? Perhatikan mobil tersebut. Mobil tersebut akan menempuh perjalanan dari titik A ke titik B. Nah, panjang lintasan yang ditempuh oleh mobil dari titik A ke titik B kita katakan sebagai jarak. Dan lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil berpindah dari titik A ke titik B kita katakan sebagai waktu tempuh. Antara hubungan jarak dan waktu tempuh ada kaitannya dengan kecepatan, yaitu seberapa cepat mobil tersebut berpindah dari titik A ke titik B. Nah, hubungan antara ketiganya kita bisa menuliskannya dalam segitiga JKW. Kita gambar sebuah segitiga yang di dalamnya ada 3 huruf, yaitu JKW. J merupakan jarak, K merupakan kecepatan, dan W merupakan waktu tempuh. Di antara kecepatan K dan waktu tempuh W ada penanda operasi itu berupa kekalian. Kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Kecepatan memiliki satuan berupa kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Nah, kita ingat kembali hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dengan segitiga JKW. Nah, untuk mencari kecepatan, kita terlebih dahulu menutup lambang huruf K. Kemudian kita bisa mendapatkan cara untuk menghitung kecepatan, yaitu J atau jarak dibagi W atau waktu. Oke, yang kedua adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan benda dari satu titik ke titik lainnya. Jarak memiliki satuan berupa kilometer, meter, sentimeter, dan lain-lain. Kita mengingat kembali hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan segitiga JKW. Untuk mencari jarak atau J, kita butuh lambang huruf J. Dan kita bisa mencari atau menghitung jarak dengan cara K, kecepatan, dikalikan W, waktu. Waktu tempuh. Waktu tempuh adalah lamanya suatu benda melintas dari titik satu ke titik lainnya. Satuan waktu bisa berupa jam, menit, ataupun detik. Nah, kita ingat kembali hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan segitiga JKW. Untuk mencari waktu atau W, kita tutupi lambang huruf W. Dan kita dapatkan cara untuk menghitung waktu adalah J dibagi K. Oke, kita berlatih menghitung kecepatan. Nah, sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota C ke kota D yang berjarak 210 km. Lama perjalanan mobil itu adalah 3 jam perjalanan. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Nah, kita amati permasalahan tersebut. 210 km. Kilometer adalah satuan jarak. Sehingga 210 km kita anggap sebagai J atau jarak. Dan ada juga 3 jam. Jam merupakan satuan waktu.
diketahui. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Oke, kita selesaikan permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu menuliskan diketahui C sama dengan 210 km dan W sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil dengan satuan kilometer per jam, atau bisa kita tuliskan dengan K. Kita jawab K dengan terlebih dahulu mengingat segitiga jika W. Nah, untuk mencari kecepatan kita bisa melakukan operasi hitung C dibagi W, sehingga K sama dengan C dibagi W, yaitu 210 km per 3 jam, dan kita dapatkan hasil 70 km per jam. Kemudian kita tuliskan kalimat kesimpulannya, yaitu jadi kecepatan mobil tersebut adalah 70 km per jam. Saatnya berlatih soal menghitung jarak. Ayah menaiki sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dia berangkat dari Yogyakarta pukul 6:30 dan sampai di Solo pukul 8 tepat. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh oleh ayah? Nah, perhatikan 40 km per jam. Kilometer per jam merupakan satuan dari kecepatan, sehingga kita bisa menganggap 40 km per jam sebagai kecepatan atau K. Dan ada kata pukul 6:30 dan pukul 8 tepat, sehingga kita bisa menyatakan pukul sebagai waktu. Oke, kita selesaikan permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu menuliskan diketahui. K atau kecepatan sama dengan 40 km per jam, dan lama perjalanan dari pukul 6:30 sampai pukul 8 tepat. Yang ditanyakan adalah jarak atau J yang ditempuh oleh ayah dalam satuan kilometer. Kemudian kita jawab dengan terlebih dahulu mencari atau menghitung waktu tempuh, yaitu waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Oke, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi akan mengelompokkan anak-anak menjadi 5 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sesuai yang sudah Bu Betty kelompokkan. Anak-anak, nanti Bu Betty akan membagikan lembar LKPD. Kemudian anak-anak diskusikan dengan kelompok masing-masing. Di lembar LKPD anak-anak baca terlebih dahulu petunjuknya, ya. Mulai dari ditulis dulu nama kelompoknya, kemudian langkah kegiatannya diperhatikan. Kemudian di situ ada tulis nama anggota kelompoknya, kemudian langkah kegiatannya. Didiskusikan dengan kelompok masing-masing.
Ya, ditulis jadi jarak dan 20 meter. Nah, seperti itu ya, nomor 2 dan selanjutnya. Nanti nomor 2 seperti ini. Kecepatan mobil 45 km per jam. Kenapa sih Bang?
Sudah selesai anak? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Oke, baik. Karena berhubung sudah selesai semuanya, Bu Betty nanti minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, Bu Betty acak kelompoknya. Yang maju pertama kelompok 5. Silakan kelompok 5. Siapa? Ya. Nomor 2 itu maju dulu aja untuk kelompok 1.
dari hasil diskusi teman kalian kelompok 5, diketahui kecepatannya 50 km per jam, waktunya 3 jam. Ditanyanya jarak, kecepatan kali waktu. Berarti 50 km per jam kali 3 jam. Jawaban dari kelompok 5 150 km. Betul anak-anak? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Kemudian nomor 2. Nah, perhatikan. Perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa Sumber Alit ke desa Sumber Agung memerlukan waktu 2 jam dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Dari hasil kelompok 1, jaraknya yaitu 90 km. Betul anak-anak? Betul tidak? Betul ya? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk nomor 3 dan 4. Nomor 3 yang maju kelompok 4. Anak-anak perhatikan. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30 ya, dan tiba di kota P pukul 10.30. Berarti waktunya berapa itu? Berapa? 2 jam. Baik. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Jarak kota P ke kota P adalah dari hasil diskusi kelompok 4. Jawabannya 110 km. Betul anak-anak? Betul. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian, nah, yang terakhir, Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 2 jam dari stasiun Malang, Kota Baru menuju kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Dari kelompok 3 didapat, jadi jarak perjalanan yang ditempuh Siti 192 km. Betul anak-anak? Oke, betul. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kita, sebentar. Tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Tunggal. Oke. Berhubung sudah selesai presentasi semua, ada yang mau ditanyakan dulu tidak?
bingung? Ada yang bingung? Ada yang bingung tidak? Kalau semuanya sudah paham, tidak ada yang ditanyakan, Bu Betty bagikan soal evaluasi. Ini anak-anak kerjakan secara individu. Ditulis nama dan nomor absennya. Jangan lupa untuk ditulis nama dan nomor. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan anak-anak. Jika sudah selesai, kumpulkan sini semuanya. Yang sudah selesai silakan, ayo. Boleh dikumpulkan. Baik, berhubung semuanya sudah selesai, jadi pada pembelajaran hari ini anak-anak mempelajari tentang apa? Tentang kecepatan, terutama dalam submaterinya adalah jarak. Untuk mencari sebuah jarak berarti rumusnya adalah K kecepatan kali waktu. Ya, baik. Bagaimana perasaan anak-anak selama pembelajaran berlangsung? Senang, baik. Oke, sebelum nantinya Bu Betty tutup pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Semuanya berdiri. Sorry, kids. Nyudi, nyudi, wakul
waktu, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh